Tahukah Anda bahwa musuh terkuat bukanlah iblis ataupun setan yang mampu menyesatkan diri kita? Musuh terkuat dan butuh pertarungan dahsyat untuk mengalahkannya adalah diri kita sendiri. Ya, Anda tidak salah dengar. Musuh terkuat adalah diri kita sendiri. Pertarungan yang dahsyat itu adalah pengendalian diri. Manusia yang kuat bukanlah manusia yang kekar berotot, berwajah garang, bahkan selalu menang dalam pertempuran. Mereka yang kuat sejatinya adalah mereka yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Bahkan dalam ajaran agama manapun, pengendalian diri merupakan inti dari setiap ajarannya. Mereka yang mampu mengendalikan diri, maka dipastikan mampu mengendalikan kehidupan dirinya. Mereka yang mampu mengendalikan diri dipastikan mampu menjalankan peran kemanusiaannya. Dan mereka yang mampu mengendalikan diri dipastikan mampu menjadi manusia seutuhnya. Pertanyaannya, jika pengendalian diri adalah pertarungan dahsyat melebihi perang dunia ketiga, lantas bagaimana strategi memenangkannya? Dalam sebuah ilmu psikologi terapan yang bernama Neuro Linguistic Programming atau sering dikenal dengan nama NLP menjelaskan bahwa life, mind, and body are one system. Kehidupan, pikiran, dan tubuh adalah satu kesatuan. Maka kita analogikan, suatu ketika kehidupan menghadirkan sebuah fenomena tertentu di depan kita. Karena fenomena itu berada tepat di depan mata, maka otomatis pikiran merespon berdasarkan wawasan yang ada di dalamnya. Efek dari respon pikiran menghasilkan sebuah perasaan di dalam diri manusia. Dan perasaan inilah yang memicu pergerakan tubuh untuk melakukan sebuah perilaku tertentu. Dan perilaku tersebut akan diarahkan menuju fenomena yang sedang terjadi tersebut. Dalam hal ini tentu kita tahu bahwa kehidupan berada di luar pengendalian diri kita. Yang harus kita kendalikan adalah pikiran diri kita sendiri. Bisa dibayangkan seandainya pikiran merespon realita kehidupan dengan penilaian negatif, kira-kira apa yang akan terjadi? Yes, akan muncul perasaan yang negatif. Selanjutnya juga akan memicu pergerakan tubuh sehingga menghasilkan perilaku yang negatif pula. Perilaku negatif itu justru menjadikan kehidupan dirinya menjadi lebih negatif. Lantas bagaimana kita mengendalikan pikiran ini agar mampu mengendalikan diri? Simak sampai habis video ini agar Anda mendapatkan pelajaran penuh dan tidak sampai tersesat ke jalan yang salah. Strategi bagaimana mengendalikan pikiran agar kita mampu mengendalikan diri. Yang pertama, miliki sudut pandang yang luas. Saat kehidupan menyajikan sebuah fenomena di depan mata, maka kita bisa meluaskan sudut pandang. Saat kehidupan menyajikan sebuah fenomena di depan mata kita, maka pikiran kita bisa meluaskan sudut pandangnya dari berbagai macam sudut saat merespon fenomena tersebut. Hal ini akan membantu kita menemukan berbagai macam opsi terbaik sebelum kita memberikan pilihan nilai terhadap fenomena itu. Inilah yang sering dilakukan oleh orang-orang yang hebat dan bijak. Mereka selalu mampu melihat banyak hal di setiap momen kehidupannya. Untuk bisa hebat dalam melihat sudut pandang dari berbagai sudut pandang momen kehidupan, untuk bisa hebat dalam melihat sudut pandang dari berbagai macam sudut, diperlukan wawasan dan keyakinan yang tepat untuk melakukannya. Itulah sebabnya kita diwajibkan untuk terus belajar mengambil hikmah di setiap momen kehidupan kita. Yang kedua, miliki keyakinan bahwa baik atau buruknya kehidupan, Tuhan senantiasa selalu memberikan yang terbaik bagi manusia. Dalam hal mengendalikan diri, kita tidak akan pernah mampu memenangkan pertempuran hebat itu jika di dalam diri kita masih terdapat keraguan-raguan. Begitu pula kita tidak akan mampu menang mengendalikan diri dengan tergesa-gesa. Kita harus tepat berada di posisi keyakinan terbaik, yakni melihat nilai-nilai ketuhanan di setiap momen kehidupan. Mereka yang selalu melihat nilai-nilai ketuhanan di setiap langkahnya, maka dipastikan orang-orang tersebut akan selalu tertuntun pada jalan kebenaran dari Tuhan. Pertanyaannya, apakah ada di setiap kehidupan ini yang tidak ada nilai ketuhanan ataupun peran-peran dari Tuhan? Anda pasti tahu jawabannya. So, sebenarnya Tuhan dekat dengan kita dan senantiasa selalu menuntun kita dalam mengendalikan diri. Beruntunglah mereka yang mensucikannya dan merugilah bagi mereka yang mengotorinya. Strategi yang ketiga adalah bukan hanya kebenaran relatif, tetapi keindahan di balik fenomenanya.
Jika manusia hanya dituntut untuk mencari kebenaran, maka setiap orang pasti memiliki kebenaran masing-masing berdasarkan hasil sudut pandang pribadinya. Itulah kebenaran yang relatif, bukan kebenaran yang mutlak. Jika hanya berfokus pada kebenaran relatif, maka manusia akan mempertahankan kebenarannya dan terjadi sebuah chaos karena saling membenarkan kebenarannya. Hal ini justru ia dikendalikan oleh ego dirinya. Namun saat manusia ingin mengendalikan diri, ia tidaklah hanya fokus pada kebenaran relatif, tetapi justru mencari keindahannya di balik sebuah realita fenomena yang terjadi. Ia mencari sisi kebaikan di balik setiap fenomena yang dihadirkan Tuhan di dalam kehidupannya. Saat Anda melihat video ini, tentu Anda merespon yang berbeda-beda berdasarkan sudut pandang masing-masing. Dan Anda bisa meyakini bahwa ini adalah salah satu cara Tuhan untuk menyampaikan kebaikannya melalui pikiran dan perenungan yang saya sajikan dalam video ini. Selamat mengaplikasikan ilmunya. 3 strategi di atas jika Anda lakukan, maka senantiasa Anda dan kita mampu melihat sisi kebaikan ini dengan bijak, dan otomatis kita mampu mengendalikan diri kita. Jika video ini bermanfaat, maka Anda bisa share kepada sahabat, keluarga, atau rekan-rekan Anda. Dan Anda jika ingin request tentang video-video tertentu, Anda boleh share di kolom komentar. Terima kasih dan salam bahagia.